Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Dato Karamat TV dengan saya Aura Leili Bintang Azhara yang akan membawakan judul untuk mengetahui lebih mendalam mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di episode ini kita akan mendalami jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari berbagai aspek. Dimulai dari pengertian dan keunggulan jurusan ini, kita akan menjawab pertanyaan umum seperti apakah jurusan ini hanya akan mengajarkan public speaking atau apakah cocok untuk orang dengan minat berbeda seperti menulis, desain grafis, bahkan fotografi. Selain itu, kami juga akan membahas perbedaan antara jurusan ini dengan ilmu komunikasi pada umumnya, serta prospek kerja yang dapat diharapkan setelah lulus. Nah, di sini sudah bersama narasumber yaitu Kak Andri Ardiansyah. Hai Kak Andri, apa kabarnya Anda hari ini? Hai Bintang, alhamdulillah kabarnya hari ini, siang hari ini menjelang sore hari ini sangatlah baik tentunya. Terima kasih Bintang sudah sangat bergembira dan sudah sangat bersemangat pada podcast kita pada siang hari ini. Nah, jadi teman-teman, Kak Andri Ardiansyah ini yang kerap dipanggil dengan Kak Andri adalah Ketua Umum HMJ Komunikasi dan Penyiaran Islam pada periode ini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan sebenarnya jurusan KPI itu seperti apa sih Kak, dan apa keunggulan yang bisa didapatkan dalam jurusan ini? Nah baik, tentunya di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini sendiri, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa sih sebenarnya jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam itu sendiri. Nah, bisa teman-teman lihat atau bisa teman-teman ketahui bersama mungkin jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini mempelajari tentang ilmu pers, retorika, dan ilmu penyiaran. Nah, mungkin itu adalah ilmu dasar atau pengertian dasar dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini. Oke, jadi sesuai namanya kan jurusan komunikasi ya Kak. Ya. Di dalam jurusan ini apakah kita hanya diajarkan public speaking saja gitu? Nah, jika teman-teman atau orang-orang memikirnya bahwasanya kita kalau di jurusan KPI hanya mempelajari tentang ilmu public speaking, ilmu penyiaran ataupun pers, tidak. Itu adalah pemikiran mungkin yang salah, mungkin agak keliru. Tetapi di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ini begitu banyak hal yang kita pelajari, begitu banyak hal yang akan kita dapatkan. Contohnya seperti tentang kemampuan berbicara di depan umum, itu adalah salah satu ilmu di bidang retorika. Nah, kalau kita meloncat di bidang yang lain mungkin ada kemampuan desain grafis. Nah, di jurusan KPI ini juga bukan hanya mempelajari tentang ilmu pers ataupun ilmu retorika, melainkan ada beberapa aspek-aspek lainnya lagi. Kemudian ada kemampuan menulis. Nah, tentunya kita bisa lihat bersama ketika kita masuk di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kita akan berbaur atau kita akan menjadi seorang penulis yang handal, bukan hanya sebagai seorang penyiar, tetapi kita bisa juga mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya lagi. Berarti di jurusan ini tidak hanya soal public speaking ya teman-teman, jadi ada juga desain grafis, bahkan fotografi. Nah, saya ingin bertanya ke Andri sebenarnya kenapa Kak Andri memilih jurusan ini padahal masih banyak begitu jurusan lain yang di kampus UIN? Nah, tentunya yang pertama yang saya patut syukuri, jurusan KPI adalah jurusan yang sangat mahal menurut saya, karena di jurusan KPI ini saya mendapatkan berbagai macam ilmu, berbagai macam pengetahuan, mulai dari cara berbicara di depan umum, mulai dari cara mendesain yang sebelumnya saya tidak tahu sama sekali mendesain. Kemudian ada ilmu agamanya juga, terus ada ilmu-ilmu yang lain tentang ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita dipaksakan untuk berpikir kritis atau kreatif. Tentunya harus bisa pandai ngomong, pandai kemampuan berkomunikasinya harus lebih dari jurusan-jurusan yang lain. Nah, itu menjadi salah satu kebanggaan ataupun kesenangan saya masuk di jurusan KPI ini. Oke, jadi di jurusan ini itu sangat berarti ya. Jadi kalau teman-teman yang belum bisa berbicara di depan umum, di jurusan ini kita bisa terlatih mentalnya kita bisa jadi pede untuk berbicara di depan umum. Nah, kemudian banyak sekali teman-teman yang mengira itu bahwa jurusan Komunikasi dan Penyiaran itu sama dengan ilmu komunikasi, dan ada juga sebagian yang mengatakan bahwa keduanya itu berbeda. Nah, dari Kak Andri sendiri seperti apa? Nah, kalau untuk dari pandangan saya sendiri tentunya
dari jurusan ilmu komunikasi dan komunikasi penyiaran Islam itu mungkin bagi saya tidak jauh berbeda. Hanya ada pemaknaan kata ataupun ada beberapa bait kata yang agak berbeda. Contohnya kalau di ilmu komunikasi kita hanya mempelajari tentang ilmu komunikasi saja, ilmu sosial. Tetapi kalau di jurusan KPI kita sudah mempelajari tentang ilmu komunikasinya, kita sudah mempelajari tentang ilmu sosialnya, kita juga dapat nilai plus yaitu ada di nilai agamanya. Nah, itu bisa teman-teman dapatkan hanya di jurusan KPI, khususnya di kampus UIN Dato Karama Palu. Ya, berarti ilmu komunikasi itu lebih menjurus ke komunikasinya. Kalau di KPI itu dia lebih mendalam gitu kan, seperti desain grafis tadi juga, kemudian fotografi dan lain-lain. Bahkan kita bisa menjadi penyiar. Nah, kemudian seperti apa sih prospek kerja setelah kita lulus dari jurusan ini? Nah, tentunya prospek kerja dari jurusan ini, jangan teman-teman berpikir bahwasanya teman-teman hanya menjadi seorang ustadz atau hanya menjadi seorang penyiar. Nah, teman-teman juga bisa menjadi seorang desain grafis yang handal, bisa menjadi guru tentunya karena teman-teman mempelajari tentang ilmu komunikasi yang baik. Tentunya bukan hanya itu, ada beberapa prospek kerja yang teman-teman akan dapatkan atau teman-teman berpeluang masuk di jurusan KPI. Tentunya teman-teman harus mengasah skill teman-teman terlebih dahulu, ataupun Bintang sendiri sudah berpikiran mau jadi, saya kayaknya mau jadi penyiar deh, saya kayaknya mau jadi wartawan, mau jadi presenter yang handal. Nah, tentunya bukan hanya di situ saja. Oke, jadi sangat perlu ya. Jadi untuk teman-teman kalau ingin menjadi penyiar atau apapun itu bisa masuk di ini jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian mengenai tentang magang, Kak, kita di jurusan ini bisa magang kemana saja sih? Kan teman-teman kadang bingung sebenarnya di jurusan komunikasi ini kita bisa kerja di mana begitu? Apakah ada tempat magang tersendiri untuk jurusan ini? Nah, tentunya kalau kita melihat dari kaca-kaca sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, teman-teman KPI ataupun khususnya mahasiswa KPI tentunya banyak yang magang atau yang bisa disebutkan PPL di tempat-tempat penyiar, di tempat-tempat televisi. Contoh ada stasiun TVRI, ada Radio Republik Indonesia, ada media cetak, ada tempat surat kabar. Nah, teman-teman KPI semua bisa mempunyai peluang untuk masuk di tempat tersebut. Ya, jadi kita bisa magang di TVRI, kemudian RRI, Radar Sultan juga. Kita bisa magang di sana ya. Nah, kemudian jurusan ini kan terkenal sebagai anak komunikasi begitu kan. Kemudian di jurusan ini tuh kita bukan dipaksa sih, maksudnya kayak harus mengikuti sosmed begitu, jangan kudet. Terus kemudian bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa jurusan ini untuk menghadapi perkembangan teknologi dan media sosial? Nah, tentunya teman-teman sebagai anak komunikasi yang baik tentunya, dan bisa kita katakan kita kaum atau generasi Z, tentunya kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Apalagi anak komunikasi itu saya rasa harus pandailah atau harus lebih aktif dari teman-teman yang lain atau dari mahasiswa-mahasiswa yang lain dalam menggunakan media sosial. Contoh, dia harus sudah paham tentang bagaimana cara menggunakan YouTube dengan baik, bagaimana cara menggunakan TikTok agar TikTok tersebut bisa menghasilkan uang. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa KPI mampu beradaptasi atau mampu menyeimbangkan perkembangan teknologi tadi. Jangan ketinggalan seperti yang Bintang katakan tadi, kudet. Masa anak KPI turun dibanding anak-anak yang lain? Contoh, anak-anak yang lain sudah mempunyai akun Instagram ataupun akun TikTok yang sudah lebih tinggi dari anak komunikasi. Padahal kalau bisa kita pikirkan bersama, mereka tidak begitu mempelajari tentang ilmu komunikasi, bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana cara membuat konten yang bagus. Nah, hanya di KPI saya rasa itu semua akan kita dapatkan sih, tergantung dari teman-teman yang lainnya lagi. Teman-teman mau berusaha atau belajar di jurusan KPI dengan betul-betul atau hanya sekedar ya penasaran saja begitu. Ya. Diminum dulu, Kak, kopinya. Oke, silakan juga Bintang diminum juga kopinya, mungkin biar tidak tegang. Kita terlalu tegang agar bisa mungkin ya. Kemudian Kak,
eh, adakah tokoh atau mungkin senior atau alumni-alumni yang sudah menjadi orang luar biasa di luar sana setelah keluar dari jurusan ini? Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang senior di jurusan KPI, ada begitu banyak senior yang berkualitas. Bukan hanya yang di luar, melainkan sudah ada beberapa senior yang bisa mungkin mengharumkan nama KPI. Contohnya, di jurusan KPI kita mempunyai salah satu senior yang betul-betul saya itu senior yang bagus. Namanya itu Bung Sahrul. Nah, beliau ini pernah menjadi presiden mahasiswa IAIN Palu. Nah, beliau orang pertama anak KPI yang menjadi presiden mahasiswa. Kemudian ada di KPI ini barusan saja yang lulus, ada namanya Kak Ubaidillah. Beliau salah satu tokoh aktivis, tokoh yang kritis berada di kampus ini. Beliau pernah menjadi ketua Dema Fuad, kemudian beliau naik jenjang kembali di ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu. Nah, kemudian ada berbagai macam lagi ragam-ragam senior atau ada berbagai macam lagi senior-senior yang berkualitas di KPI. Ada Kak Farah. Kak Farah adalah salah satu tokoh yang sangat-sangat terinspirasi bagi saya. Beliau mampu bersaing di luar kota di kancah internasional dalam dunia perfilman mungkin. Nah, jadi saya rasa di KPI ini bukan hanya satu atau dua orang saja senior-senior yang ataupun mahasiswa-mahasiswa KPI yang berkualitas, melainkan ada beberapa banyak dan mungkin tidak bisalah terhitung. Nah, ini menjadi salah satu apa ya kalau kita katakan menjadi salah satu daya tarik ataupun apa ya, oh iya, bahwa di KPI ini banyak orang-orang yang hebat, masa saya tidak mau menjadi orang yang hebat. Nah, tentunya ini bisa menjadi pelajaran bahwasanya anak KPI itu loh bisa menjadi apa saja, bukan hanya menjadi ustadz atau ustazah. Kan kalau pandangannya orang di luar sana, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam pasti hanya mau jadi ustadz atau ustazah saja. Nah, bukan. Nah, seperti itu yang harus kita patahkan, bahwasanya anak KPI ini berkualitas ataupun dia kompeten di berbagai hal dan limited edition lah kalau bisa dikatakan. Wah, sangat hebat ya berarti. Iya sih Kak, kadang saya juga pernah dengar-dengar bahkan dari teman-teman saya yang ingin masuk kuliah, mereka tuh berpandangan bahwa di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini isinya tuh dakwah terus. Jadi kayak mereka tuh belum tahu padahal isinya tuh kita bisa berbagai hal begitu, seperti yang Kak Andri bilang tadi. Bahkan ada sudah banyak alumni yang menjadi orang begitu, orang beneran orang gitu. Maksudnya yang sudah melalui banyak pengalaman di luar sana. Bahkan saya juga pernah dengar ada yang menjadi staff apa gitu. Atau Ya, itu. Nah, makanya saya sampaikan tadi, mungkin ada beberapa senior-senior KPI ataupun mahasiswa-mahasiswa KPI yang kita tidak tahu mungkin, dan kita mungkin kita lihat mungkin beliau jarang sudah datang ke kampus karena dengan kesibukan atau dengan berbagai pekerjaan yang sudah beliau miliki, dan itu menjadi salah satu ya patut dicontoh lah sebagai kita mahasiswa KPI khususnya di tahun ini. ya, jadi mereka tuh bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Jadi jangan cuman bagaimana ya, mereka itu kan sebagai inspirasi kita, jadi kita tuh juga harus bisa berpikir kayak, saya mau seperti dia, saya mau seperti kakak-kakak itu. Jadi itu bisa menjadi motivasi untuk kita begitu. Nah, kemudian di jurusan ini kan sangat tidak apa namanya, maksudnya kita tuh jangan gaptek begitu, kita jangan gagal paham teknologi. Nah, bagaimana sih sebenarnya di jurusan ini itu mengenalkan jurusannya atau menyiarkan apa yang harusnya disiarkan itu ke media sosial itu sebenarnya seperti apakah ataukah ada channel YouTube kah atau TikTok kah? Itu seperti apa Kak Andri? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama bahwasanya kalau kita anak KPI ini tidak boleh ketinggalan zaman lah, apalagi kaum generasi Z. Nah, saya rasa pasti teman-teman semua mempunyai media sosial. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak komunikasi tentunya, apalagi sekarang ini sedang naik-naiknya trending berita hoax, berita-berita yang kurang bagus ataupun info-info yang sedang viral. Nah,
di sini bisa kita lihat bagaimana anak KPI mengambil langkah ataupun sebagai kita seorang mahasiswa, oh ini loh berita yang bagus atau ini loh berita-berita yang memang harus di-share, ini berita-berita atau informasi-informasi yang harus kita edukasikan kepada masyarakat khususnya sebagai seorang mahasiswa. Nah, tentunya marilah kalau teman-teman mau anak-anak KPI yang menjadi garda terdepan menggunakan teknologi tadi dengan baik. Jangan hanya orang awam yang menggunakan teknologi ataupun menggunakan media sosial dengan baik, harus mahasiswa apalagi jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Itu mungkin harapannya. Dan tentunya sebagai seorang mahasiswa yang baik, kita harus melihatlah situasi dan kondisi sekarang, bagaimana sekarang marak-maraknya kasus hoax, kasus bullying, kasus-kasus yang lainnya. Nah, tentunya sebagai anak KPI, anak komunikasi yang baik, nah justru kitalah yang harus menjadi contoh kepada mereka bahwasanya gini loh, nggak bisa kalau kita membuli orang, ini apa akibatnya, begini-begini. Terus ketika mendapatkan berita hoax, mungkin dilihat dulu apakah beritanya mungkin betul-betul terjadi ataupun tidak. Nah, saya rasa ini menjadi salah satu PR bagi mahasiswa KPI yang sekarang. Tentunya harapan saya bisa menjadi mahasiswa KPI yang ya jangan hanya cekatan di info viral saja ataupun berita-berita yang hoax saja. Nah, tentunya bisa menjadi mahasiswa panutan bagi jurusan-jurusan yang lain juga tentunya. Iya, berarti kita sudah hampir di semua platform punya ya Kak ya. Iya. Di YouTube, Facebook, kemudian TikTok juga sudah punya kayaknya ya. Nah, di situ teman-teman sebenarnya menjadi konten creator itu bukan bagaimana ya, yang followersnya sudah berjuta-juta itu nggak perlu teman-teman. Jadi kalian buat video, kalian buat mengedit video misalnya, terus kalian upload di TikTok atau YouTube, kalian itu sudah menjadi konten creator. Nah, karena kita sudah berbicara tentang apa-apa saja yang ada dalam KPI, nah itu sekarang saya akan membahas tentang bagaimana tantangan yang dihadapi di jurusan ini. Sebenarnya apa sih keresahan-keresahan mahasiswa yang ada di jurusan ini dan seperti apa cara mengatasinya begitu Kak? Mungkin itu menjadi salah satu pertanyaan yang sangat bagus pada siang menjelang sore hari ini. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi ketika kita menjadi mahasiswa KPI? Nah, tentunya ada beragam macam tantangan, bukan hanya tantangan mengenai mata kuliah ataupun tantangan mengenai skripsi. Nah, ada berbagai macam tantangan tentunya. Nah, menjadi seorang anak komunikasi yang baik, kita dituntut untuk berkomunikasi kepada halayak atau publik dengan baik. Nah, ketika kita berkomunikasi sama mereka, kita harus pertimbangkan dulu apakah kita mengemukakan argumen atau pendapat kita ini sudah betul. Nah, jangan nanti sampai orang-orang atau masyarakat halayak luas itu tersinggung. Nah, tentunya mungkin di berbagai bidang yang lainnya, ada juga di bidang pers ataupun bidang kalau kita berlatar belakangkan Islam. Nah, tentunya menjadi seorang penceramah yang baik itu harus memahami apa saja ya. Contohnya, jangan sembarang ngomong ketika kita sedang berceramah ataupun khutbah. Tentunya itu menjadi salah satu PR bagi mahasiswa KPI. Nah, tentunya cara mengatasinya yang pertama bagi saya mungkin terus belajar, terus mengasah diri tentunya. Nah, ilmu yang bagus itu adalah ilmu yang terus diasah, dan ilmu yang sangat-sangat bagus itu menurut saya adalah ilmu yang terus bermanfaat bagi orang lain. Nah, tentunya sebagai seorang mahasiswa kita patut bersyukur, khususnya apalagi anak KPI mampu mempelajari semua ilmu. Nah, kalau bisa dibilang anak KPI sih apa ya, kalau bisa dibilang jurusan-jurusan yang lain itu butuh KPI kalau menurut saya. Nah, karena entah kita mau jadi guru, entah kita mau jadi seorang hukum, entah kita mau jadi seorang pembisnis yang handal, poin pertama atau utamanya yang dibutuhkan itu adalah komunikasi yang baik sesama orang lain. Nah, tentunya di sini bisa kita perlihatkan bahwasanya, oh iya loh, jurusan KPI ini adalah jurusan yang hebat, khususnya di kampus UIN Dato Karama Palu itu sendiri. Baik, jadi saya juga pernah dengar bahwa komunikasi jurusan KPI ini tuh terkenal dengan simbolnya yang sangat solidaritas gitu Kak.
Iya, betul betul atau enggak kira-kira? Nah, jadi kalau yang saya rasakan kata solidaritas itu sendiri semenjak saya kuliah di kampus UIN Dato Karama Palu ini, khususnya di jurusan KP itu, solid itu bukan hanya sebuah cerita, bukan hanya sebuah kata, melainkan memang betul-betul nyata. Nah, di KP ini saya mendapatkan teman-teman yang bagus, senior-senior yang baik tentunya, teman-teman yang mau menerima teman-teman yang lain ndak pandang apa ya, kalau bisa dibilang ndak pandang oh iya ini loh dia orang kaya, dia orang miskin, dia ganteng, dia cantik, ndak. Nah, kata solidaritas ini sendiri saya dapatkan pertama di pengenalan mahasiswa jurusan KPI. Nah, di situ saya lihat oh iya loh anak KPI betul-betul solid. Sampai sekarang saya pun menjadi mahasiswa KPI di tahun 2024 ini, itu ndak berubah kata solidaritasnya itu ataupun bentuk solidaritasnya itu. Nah, tetapi malah semakin bertambah. Saya masuk tahun 2022, kemudian masuk lagi mahasiswa baru di tahun 2023. Nah, kata solidaritas itu malah semakin bertambah lagi. Orang yang pikirnya solid cuman oh iya loh solid cuman pas di kegiatan, tetapi kalau kita ada perlu bantuan di luar hal kampus ataupun hal lain sebagainya, itu di KPI saya dapatkan semua. Nah, jadi maka beruntunglah masuk di KPI, bertemu orang-orang banyak, dapat ilmu-ilmu yang hebat, terus mempunyai teman-teman yang baik pula, bukan hanya di tataran jurusan KPI, melainkan di kampus ini sendiri mungkin tentunya. Nah, baik, jadi kata solidaritas itu mungkin sudah melekat pada diri anak KPI ya, Kak ya. Ya. Nah, terkadang anak KPI itu juga tidak menyadari bahwa mereka itu sudah menumbuhkan sifat solid. Maksudnya kadang kalau ada temannya kita yang sakit, nah kita sama-sama ke sana. Cuma mereka tidak menyadari bahwa itu sebuah kesolidaritasan gitu. Ya, itu adalah bentuk salah satu contoh bahwasanya anak KPI ini bukan hanya solid di mulut saja, melainkan di perbuatan. Nah, mungkin saya rasa itu bisa menjadi contoh untuk mahasiswa-mahasiswa KPI, khususnya teman-teman yang ingin bergabung di KPI di tahun 2024. Harapannya teman-teman mau bergabung bersama kami, tentunya merasakan solidaritas di KPI itu sendiri. Baik, berarti KPI ini sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, mungkin dari Kak Andri ada sepatah atau dua patah kata, atau mungkin ada quotes lah yang perlu disampaikan gitu. Nah, mungkin sepatah kata atau dua kata dari saya. Yang pertama, saya mengajak kepada seluruh adik-adik, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, wabil khusus lagi adik-adik yang berada di Kota Palu, mari gabung bersama kami di jurusan KPI. Teman-teman bisa lihat bersama bahwa di jurusan KPI itu bisa menjadi apa saja. Teman-teman sudah dengarkan tadi bahwasanya di jurusan KPI teman-teman akan mendapatkan apa. Harapannya teman-teman masuk di kampus UIN, saya tunggu di jurusan KPI. Tentunya quotes dari saya, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini adalah jurusan yang sangat mahal. Teman-teman masuk di sini, teman-teman mempunyai rasa syukur. Kalau menurut saya sendiri, kemarin saya masuk di jurusan KPI, mempunyai rasa bangga menjadi anak KPI, khususnya di kampus UIN Dato Karama Palu. Nah, tentunya melalui podcast kita pada sore hari ini bersama host yang sangat-sangat luar biasa pada sore hari ini, Terima kasih. Adik Bintang. Saya berharap bukan hanya sampai di sini podcast kita tentang KPI, melainkan ada beberapa kedepannya nanti, harapannya bisa menjadi podcast yang terus berkelanjutan supaya kita memperkenalkan loh bagaimana jurusan KPI itu sebenarnya. Nah, mungkin itu ya bukan quote sih, tetapi lebih ke ajakan kepada anak-anak Kota Palu dan khususnya masyarakat Sulawesi Tengah untuk bergabung di jurusan KPI itu sendiri. Terima kasih mungkin Bintang. Baik, ada slogan nih Kak dari KPI. Gimana slogannya? Oh iya, lupa tadi Boleh? satu slogannya. Nah, jadi kalau di KPI itu ada slogan yang betul-betul orang-orang lain tidak mempunyai, hanya ada di KPI, yaitu adalah salam komunikasi. Salam komunikasi, Nah, jadi ya. gaya salam komunikasi itu seperti ini. Nah, jangan teman-teman berpikiran bahwasanya komunikasi itu hal-hal yang lain, tetapi ini adalah menandakan komunikasi. Nah, artinya anak komunikasi itu dia mempunyai slogan yang berbeda dari teman-teman yang lain. Nah, mungkin teman-teman atau jurusan-jurusan lain ada yang mempunyai salam
apa ya kalau bisa dibilang, kalau mungkin di jurusan FTIK mungkin ada salam pendidikan, nah karena mereka menjadi seorang guru, nah tetapi di jurusan KPI itu ada salam yang sangat istimewa menurut saya yang begitu saya dengarkan dari tahun 2022 sampai sekarang masih terus tetap ada, yaitu salam komunikasi. Nah, Salam komunikasi. jadi boleh kayak yang kita coba. Jadi kalau saya bilang salam komunikasi, mungkin adik Bintang jawabnya salam. Nah, jadi contoh kecilnya itu seperti ini. Salam komunikasi. Salam. Nah, itulah salam yang sangat-sangat luar biasa di jurusan KPI itu sendiri. Nah baik, jadi ada juga slogan yang mengatakan bahwa KPI solid, KPI loyal, KPI harga mati. Nah, seperti itu. Nah, ada juga slogannya lagi. Tadi sudah salam, bagaimana salam KPI. Nah, di KPI ini sendiri ada slogan. Jadi KPI solid, KPI loyal, KPI harga mati. Nah, arti dari solid itu apa? Nah, solid dalam berbagai hal. Loyal kenapa? Loyal di jurusan, loyal di semua yang terjadi di KPI. Nah, kemudian KPI harga mati. Jadi sekali KPI tetap KPI. Pokoknya dari hidup sampai pun mati nanti mungkin tetap KPI mungkin. Nah, Sangat luar biasa. Nah, terima kasih banyak Andri sudah hadir dalam podcast kali ini. Semoga informasi yang telah diberikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. amin, amin. Hidup mahasiswa, salam komunikasi. Salam komunikasi.